Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7, gimana kabarnya? Oh iya, Ibu mau mengucapkan selamat datang di SMPL Fitra. Aduh, udah kelas 7 nih. Gimana perasaannya? Kelas 7, hari pertama sekolah, tapi PJJ. Gak apa-apa ya. Semoga selalu penuh semangat, kemudian daya saingnya juga selalu terus semangat. Oke ya. Baiklah, karena jam sekarang itu adalah bahasa Indonesia, Ibu mau perkenalkan diri dulu deh. Halo, nama Ibu Helty Shawaltri, kalian bisa panggil Ibu Helty saja. Kemudian jabatan Ibu di SMPL Fitra: 1. Guru Bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9. 2. Koordinator literasi. Literasi ini membawahi book lovers, pentas literasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendamping wali kelas 8B. Alamat Ibu di Kampung Sekebiru, nomor 121, RT 3, RW 3, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan. Untuk surelnya healthyshawaltri.smplfitra@gmail.com. Oke, itu perkenalan Ibu. Kita masuk ya ke buku-buku yang digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia nih. Buku-buku apa saja ya yang digunakan? Yang pertama jelas yaitu buku paket. Buku paket ini kan sudah dibagikan ya sebelumnya. Nah, buku paket ini Marbi Mahir Berbahasa Indonesia kelas 7. Ini terbitan dari Erlangga. Kemudian selain buku paket ada lagi nih PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak mempunyai bukunya, silahkan ada link di situ, bisa langsung diklik, nanti akan masuk ke PUEBI daring. Selanjutnya, kumpulan buku fiksi. Nah, contohnya cerpen, fabel, novel, drama, puisi, komik, cerita imajinasi. Nah, buku fiksi di sini salah satu buku penunjang untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar fabel, kita akan belajar cerpen, kita belajar novel, drama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada peraturan PJJ untuk mapel bahasa Indonesia. Peraturannya yang pertama, tugas dikumpulkan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, tugas mandiri harus dilakukan dan diselesaikan secara mandiri. 3. Setiap siswa mempunyai buku latihan. Jadi tetap kalian walaupun daring pembelajarannya, kalian harus tetap mempunyai buku latihan. Oke, kemudian catatan nih di bawahnya, peraturan lain akan menyusul. Kenapa? Karena ini kan baru pertama kita melaksanakan PJJ. Kita sih memang tidak ingin mempunyai masalah, tapi karena kita dibantu dengan alat, media, dan lain sebagainya, kemungkinan nanti akan ada beberapa masalah yang muncul. Jadi akan ada peraturan lain yang akan menyusul disesuaikan dengan kondisi dari PJJ tersebut, PJJ daring tersebut. Lanjut. Oke, kita masuk ke bab 1 ya. Bab 1 di sini mengenai lingkungan sekolah baru. Sesuai nih dengan kalian yang baru masuk ke kelas 7 SMPL Fitra nih. Nah, tapi kalau di bab 1 itu tulisannya mengenal lingkungan sekolah baru. Sebenarnya itu masuknya ke teks deskripsi. Jadi kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kalian pahami dahulu. Yang pertama, itu ada KD. KD di sini adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, KD, kompetensi dasar. Maksudnya kompetensi dasar di sini
keterampilan dasar kalian nih. Nah, keterampilan dasar kalian itu harus mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu mengenal informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Nah, objeknya apa saja? Objeknya banyak. 1. Boleh sekolah, boleh tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Itu KDI-nya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini untuk bahasa Indonesia itu ada peserta didik. Peserta didik itu kalian ya, dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dengan tepat. Kalian harus mengenal informasi dalam teks deskripsi ya, tujuannya. Jadi hari ini kalian harus mampu mengenal teks deskripsi. Selanjutnya ada literasi. Yuk kita baca yuk. Buka buku paketnya halaman 3-4, kalian baca. Di situ ada teks deskripsi, judulnya Lingkungan Sekolahku yang Asri. Silahkan kalian baca dalam waktu 5 menit. Silahkan untuk membacanya. Oke, nah setelah kalian membaca, Ibu ingin mereview bacaan kalian. Coba, apa saja sih yang ada di teks deskripsi yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri? Ada apa saja coba? Yang pertama ada pepohonan hijau yang rindang tanpa kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Apalagi, pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tanpa kokoh tetap ramah menyapa setiap orang yang datang. Ada lagi tidak? Ya, taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Lanjut, ada apa lagi tuh di sekolah itu dalam teksnya? Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Kemudian, ruang begitu kokoh bercat kuning muda. Kemudian, lapangan sekolah yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi. Ada apa lagi nih? Lantai kelas yang selalu bersih. Satu lagi, pajangan karya siswa yang tertata rapi dan indah. Nah, ini ada di dalam teksnya, teks deskripsi. Oke. Nah, poin-poin ini menunjukkan bahwa menggambarkan lingkungan sekolahku yang asri. Di lingkungan sekolahku yang asri ada apa aja? Nah, poin-poin menjelaskan semuanya atau menjelaskan tentang objek yang diperinci lagi. Lanjut, coba perhatikan gambar di samping. Bentar, ini gambarnya. Wah, gambar apa itu? Gambar kucing. Oke, sudah memperhatikannya? Coba perhatikan gambar di samping. Perhatikan saja. Kayak lidahnya, ekornya, kemudian warnanya. Silahkan perhatikan baik-baik. Oke, kalau sudah memperhatikan, kita jatuhkan kucingnya. Iya, jatuh kucingnya. Kita masuk ke dalam materi. Oke, kalian simpan baik-baik ya barusan kucingnya di dalam imajinasi kalian, di dalam ingatan kalian simpan. Kita masuk dulu ke dalam materi. Oke, materi teks deskripsi adalah salah satu teks yang topiknya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya atau serinci-rincinya. Atau juga teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Jadi apa? Deskripsi itu
menggambarkan atau melukiskan objek secara rinci. Sekali lagi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan objek secara rinci. Itu adalah teks deskripsi. Lanjut. Nah, masuk lagi ke kucing. Tadi kucingnya jatuh, sekarang kucingnya udah bangun. Move on dia ya. Oke, di sini ada petunjuk. Tuliskan informasi umum dan khususnya. Nah, loh. Apa tuh informasi umum dan khusus? Nah, untuk ini kalian coba deh baca dulu halaman 5 sampai halaman 7. Silahkan untuk membacanya ya. Baca dengan saksama. Nah, kalau kalian sudah membacanya, pasti kalian ada sih sedikit apa itu informasi umum dan apa itu informasi khusus. Kita kembali lagi ke teks yang judulnya Lingkungan Sekolahku yang Asri. Di situ di halaman 5 itu ada yang disebut informasi umum dan informasi khusus. Informasi umumnya di situ ada tuh penjelasannya. Sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Nah, itu adalah informasi umum sekolahku tentang objek nih yang akan dipaparkan atau dijelaskan secara rinci. Objeknya apa? Sekolahku. Nah, kesananya itu informasi khusus. Gimana informasi khusus itu memuat yang tadi apa aja? Ada pepohonan, ada lapang, ada apa lagi? Ada taman, ada apa lagi? Ada kelas yang bersih, pajangan karya siswa yang tertata rapi, ada bunga warna-warni. Nah, itu adalah informasi khusus. Sekarang kita kembali ke kucing. Coba perhatikan kucing ini. Menurut kalian, bagaimana sih informasi umumnya dan bagaimana sih informasi khususnya? Oke, informasi umum. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Aku mempunyai beberapa kucing di rumah, tapi hanya ada satu yang tingkahnya selalu menggemaskan, yaitu Carla. Iya, kucingku bernama Carla. Sekarang dia berumur 3 bulan. Carla sejenis kucing Angora. Itu informasi umum tentang objek yang akan dijelaskan. Apa objeknya? Kucing yang bernama Carla. Sekarang masuk ke informasi khususnya. 1. Ada warna bulunya putih, abu-abu, dan coklat. Benar nggak nih? Sesuai gambar nggak? 2. Matanya berwarna kuning dan hitam. 3. Ekornya berwarna hitam. 4. Keempat kakinya berwarna coklat. 5. Hidungnya berwarna orange. 6. Sikapnya menggemaskan. Nah, kalau udah ada kalimat seperti ini, sikapnya menggemaskan, kalian harus menjelaskan menggemaskannya itu seperti apa. Jelaskan. Kalau di sini selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Kemudian informasi khususnya, lidahnya pun selalu dijulur-julurkan. Atau mau ditambahkan tuh, kalau dilihat lidahnya warna merah. Lidahnya yang berwarna merah pun selalu dijulur-julurkan. Lanjut, dia unik. Nah, unik di situ juga harus dijelaskan. Uniknya kayak gimana? Gitu. Jangan sampai dia unik, dia lucu. Udah, jangan kayak gitu. Kalau teks deskripsi tadi apa? Kembali lagi ke pengertian. Teks yang menggambarkan atau menjelaskan secara rinci. Oke. Dia unik, dia suka sekali dengan bunga mawar. Setiap pagi dia bermain dengan bunga mawar. Boleh ditambah tuh kalimatnya. Bunga mawarnya selalu digigit atau dibawa kemanapun ia pergi misalnya. Selanjutnya, ditutup dengan kesan kamu terhadap objek tersebut. Kesan kamu terhadap kucing tersebut tuh kayak gimana sih? Contohnya, yang nomor 9 tuh informasi khusus. Aku sangat sayang kepadanya. Kayak gitu misalnya. Nah, itu perbedaan informasi umum dan informasi khusus. Jika digabungkan, informasi umum dengan informasi khusus ini digabungkan dan menjadi sebuah paragraf dan menjadi beberapa paragraf akan menjadi sebuah teks deskripsi. Paham kan sampai sini? Jadi kalau kalian mau membuat teks deskripsi nanti,
kalian harus tahu informasinya dan informasi khususnya. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya. Ingat, sejelas-jelasnya. Kedua, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Tuh, jadi teks deskripsi itu ketika dibacakan, pendengarnya itu seolah-olah ikut membayangkan dan ikut merasakan. Contohnya nih ya, ibu akan bacakan. Apa kalian membayangkan nggak apa yang ibu bacakan? Nih, ibu akan bacakan. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh, tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Hal ini sungguh berbeda dengan sekolah lain yang pernah aku lihat. Pagar tembok sekolahnya tinggi-tinggi tanpa ada kerindangan pohon yang menyertainya. Tidak heran apabila tampak angkuh, gersang, dan angker. Sekolah baruku tercinta, tempatku menimba ilmu, tak hanya cantik dan asri dari luar. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Nah, gimana? Kalian ikut membayangkan nggak? Ikut merasakan nggak? Itulah ciri teks deskripsi. Jadi, ketika dibacakan, pendengar seolah-olah membayangkan dan merasakan. Ciri selanjutnya yaitu banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya. Kita tahu ya, kalau kata sifat kayak tadi tuh apa? Menggemaskan, dia unik, lucu. Nah, itu adalah kata sifat. Dan menggunakan kata-kata atau kalimat sehari-hari. Contohnya yang tadi aku mempunyai kucing gitu. Itu bahasa sehari-hari, boleh di dalam teks deskripsi, silahkan. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Beliau adalah, ibuku adalah, contohnya seperti itu ya. Frasa itu adalah dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Seorang kepala negara, contohnya, atau ibuku ibu rumah tangga. Nah, itu adalah frasa yang mengandung kata benda. Selanjutnya, mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan. Keterangan di sini ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan cara, ada keterangan alat. Nah, silahkan. Keterangan waktu, pagi hari, siang hari, sore hari. Keterangan tempat, di pasar, di kantin, di rumah. Di mana lagi? Di ruang tamu, di tempat tidur. Kalau keterangan cara, dengan lambat, dengan lantang. Kalau keterangan alat, tentunya harus ada alatnya. Dengan pisau, dengan gunting, silahkan ya. Kemudian nomor 6. Ciri nomor 6 menggunakan beberapa bahasa kiasan atau bahasa majas. Nah, majas yang digunakan kebanyakan di dalam teks deskripsi itu perumpamaan atau metafora. Contohnya, ibuku sangat cantik seperti bidadari yang turun dari kayangan misalnya. Itu salah satu perumpamaan. Oke ya. Selanjutnya, ciri teks deskripsi selanjutnya dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Contohnya tadi yang kucing, matanya warnanya kuning hitam, apalagi ekornya warnanya hitam. Kemudian
apalagi warna bulunya abu-abu, coklat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Sampai sini gimana? Paham tidak? Mudah-mudahan paham ya. Silahkan diulang-ulang lagi materi-materinya sampai kalian bisa dan benar-benar paham. Kalau misalnya masih belum paham, boleh kalian diskusikan di grup PJJ Angkatan atau Google Classroom. Oke? Dan kita masuk ke dalam latihan. Latihannya ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, kerjakan ya dan dikumpulkan sekarang. Beres atau tidak harus dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan berarti tidak dapat nilai untuk hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga bisa memandu kalian untuk mengenal atau mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Cukup sekian pertemuan kali ini untuk anak-anakku yang menggemaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.